kabar? Kembali lagi di channel aku Careless Suara. Happy New Year 2022. Dan hari ini kita akan membahas mengenai my best skincare of 2021. Sebenarnya ini gak begitu banyak sih, dan ada satu kategori yang lumayan banyak, tapi yaudahlah, ini udah aku sortirin. Dan mungkin pasti kalian udah pernah lihat juga beberapa barangnya di favorites aku gitu, karena pastinya yang masuk ke sini juga yang emang udah aku suka banget, dan biasanya aku suka banget udah masuk ke favorites kan, kecuali mungkin aku skip untuk bahas itu. And ya, langsung aja yuk ke videonya. Kaca. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu cleansing oils. Nah, sebenarnya justru ironisnya yang aku paling suka banget itu aku lagi nggak ada barangnya karena udah bener-bener abis, which is the Suwashu Gentle Cleansing Oil, kalau nggak salah nama itu, yang bentuknya kayak gini. Aku kayak udah pernah masuk ke favorites juga. That is honestly the best cleansing oil I've tried di 2021. Aku suka banget-bangetan, super gentle di kulit aku, dan bener-bener kayak ngebersihin makeup, dan seluruh pengalaman ngebersihin muka pakai itu tuh bener-bener nyaman. Walaupun itu cleansing oil, tapi kayak minyaknya tuh nggak bikin kalian tuh ngerasa kayak lengket, nggak heavy, tapi at the same time dia itu nggak yang terlalu licin di titik dia nggak ngebersihin. Pokoknya dia ngangkat heavy makeup tuh ngangkat banget, dan wangi ada this very mild scent yang bener-bener relaxing dan bikin nyaman banget sih pas bersihin muka. Aku juga sempat nyobain beberapa cleansing balm etc, tapi ternyata aku kayak lebih into cleansing oil sih. Dan kalau misalnya micellar water, still kayaknya tahun ini aku juga ngabisin micellar water Bioderma yang masih sama Sensibio, so nothing new. Untuk facial foam aku ada dua sih yang favorit, sebenarnya ada tiga, tapi satu lagi tuh kan prescription ya, jadi aku nggak bisa masukin karena itu waktu aku lagi jerawatan aku pakai yang aku lagi treatment 5 hari, itu juga best banget facial foamnya, tapi kalian nggak bisa dapetin itu secara bebas karena kalian harus konsultasi ke dokter dulu. But anyways, untuk yang over the counter aku suka banget sama dua ini. Pertama dari La Roche-Posay, pastinya ini yang Evaclar Foaming Gel. Oh my god, ini the best banget sih kalau misalnya kamu lagi jerawatan, wajib banget cobain ini menurut aku, karena ini bener-bener kayak dia tuh ada si thermal waternya kan setahu di dalamnya, jadi tuh dia bener-bener ngebantu nenangin si jerawatnya, ngebersihin banget, very gentle, dan dia tuh emang ditulis for oily sensitive skin, terus tested on oily acne prone skin. Jadi bener aku banget, oily sensitive acne prone kayak gue, dan emang bener sih kalau pakai ini tuh jerawat dan beruntusan tuh jadi jauh lebih cepet menurut aku sembuhnya. So this one is a must kalau kalian lagi suka gel cleanser. Bersih juga oke banget dan gak ada rasa ketarik setelahnya. But if you guys love creamy foamy cleansers, kalian harus cobain si Madagascar Centella dari Skin 1004. Ini menurut aku oke banget juga. This is my new found, karena aku cobain ini kan di akhir-akhir 2021 kan, dan aku tuh jarang suka, mungkin kalau kalian udah nonton review aku yang Skin 1004, kalau belum bisa nonton, aku tuh jarang suka sama foaming cleanser yang bener-bener foam creamy gitu loh, yang kayak bener-bener padat gitu loh si produknya. Tapi yang ini tuh cocok sama aku, karena yang biasanya tuh kalau kayak gitu suka kadang-kadang bikin aku beruntusan atau bikin jerawatan. Surprisingly ini cocok, dan aku suka banget. It's very gentle, very mild, gak bikin kayak kering ketarik setelahnya, dan juga karena dia itu ampul foam ya, jadi emang kayak lembab gitu sih kalau misalnya pakai ini. I love these two. Okay, moving on to the toner. Sebenarnya aku ada satu yang aku suka banget, tapi lagi-lagi aku nggak ada karena udah habis dan sudah aku out barodoknya, which is COSRX yang Cica Toner yang pendek botolnya. Kalau Hydrium kan kalian kayak udah sering denger ya, aku kayak udah masukin gak sih ke tahun lalu, ya itu mah udah pasti favorit. Tapi yang aku cobain tahun ini tuh si Cica yang pendek itu enak banget. Aduh, Pure Fit kalau nggak salah namanya ya. Itu bener-bener hydrating, bener-bener calming, adem deh muka kalau pakai itu. Nah, tapi kalau misalnya mau yang level up, yang ada kayak PHA-nya juga, yang ada sedikit eksfoliasinya, try this one by Pyunkang Yul. Ini yang Calming Deep Moisture Toner. I love this. Bisa buat pakai CSM juga, bisa kayak dipakai buat relax, bisa buat hydrating toner. Terus kayak muka tuh kalau pakai ini kayak lebih kinclong aja gitu sih rasanya. Aku udah ada full review juga, go try this one. Kalau kamu suka maskne, suka kayak gampang beruntusan, gampang merah-merah, try this line. And then we're gonna move on to the serum. Kayaknya dari beberapa yang aku cobain, I think my favorite one goes to Wardah Lightening Skin Serum Ampul. Ini sebenarnya di luar dari kemasan yang kecil-kecilnya, atau nggak sih, yang kecil bbanget. Itu tuh aku juga udah ngabisin beberapa. Ini favorit aku sih. Ini yang lagi jalan dipakai. Ini kayak aku harus punya dan harus sedia terus, karena pokoknya kalau misalnya kulit aku ngamuk nih ya, kulit aku ngamuk atau kayak lagi ngerasa kusam, lagi ngerasa kayak kurang bercahaya, aku pakai ini, somehow langsung kayak muka gue besokannya langsung kayak cerah, dan maksudnya bukan putih ya, tapi kayak sehat. Paham gak sih? Kayak ada there's this glow to it yang dan lembut dan kayak nyaman aja sih.
sih, kayak mukaku tuh kelihatan bagus gitu, kayak lebih kenyal juga. Sebenarnya nggak kaget karena aku tuh emang cocok banget kulit aku sama niacinamide, tapi somehow si niacinamide mereka ini it works really well. Jadi aku suka banget sih. Ini dia bisa melindungi dari blue light juga setahu aku. Pokoknya ngebantu banget ya buat mencerahkan muka. Dan aku tuh juga tuh surprise banget gitu gak sih kalau kalian follow aku di Instagram. Bekas jerawat aku tuh jadi jauh lebih cepat sembuhnya kalau pakai serum. Yang abis jerawatan bisa cobain ini. This is a major love from me. Nah, untuk eye cream jatuh kepada La Coco Intensive Treatment Eye Serum. I love this one. Dia gak bikin aku kayak milia-milia gitu, dan dia tuh menurut aku ngebantu buat kulit-kulit bawah mata aku jadi jauh lebih smooth. Terus aku sih emang gak yang terlalu gelap ya bawah mata aku, cuma aku rasa dia emang nge-depuff aja sih, kayak jadi lebih kayak sehat dan bright gitu. Dan aku kayak pengen sih repurchase dia. Aku juga suka ya kemasannya yang pump gini, jadi kayak lebih higienis dibandingkan dicolek-colek gitu, dan kayak bikin gak lupa karena bentukannya botol gede kan. Kalau misalnya eye cream kan biasanya kecil-kecil gitu, suka hilang tuh. Nah itu nggak penting sih, tapi itu terjadi sama orang-orang clumsy sama saya. Dia kelihatan terus kayak inget pakai gitu. Aku suka sih ini bagus menurut aku. Dan dia tuh gel bening gitu loh, jadi bukan yang kayak krim yang pekat gitu loh. Kan biasanya kalau krim yang pekat gitu kan, nah itu dia tadi gampang kayak bikin milia kan. Nah ini tuh enggak. Dan bahkan kadang tuh kalau misalnya nggak cocok tuh bukan cuma di sini doang milia, tapi kayak ada beruntus-beruntusnya di sini juga, karena kan kena gitu ya. Jadi aku sayang banget sama ini karena ini nggak bikin aku mengalami itu semua. Love this moisturizer. Pertama pastinya ada dimenangin sama COSRX. Ini nggak berdasarkan urutan kesayangan ya, ini semuanya nih aku suka banget. Tapi ini yang pertama aku sebutin dulu, si COSRX yang oil free ultra moisturizing lotion. Aku lagi in love banget sama moisturizer yang oil free di 2021 kemarin, karena kalau kalian ingat di awal 2021 tuh kulit aku jerawatnya parah banget. Terus yaudah aku treatment ke dokter, aku pakai obat dokter dan lain-lain, dan aku jadi lebih mencari moisturizer tuh yang oil free gitu. Dan aku punya, mereka rekomendasi buat kalian. COSRX punya bagus banget. Dia bentuknya tuh kayak cream lotion gitu, sangat-sangat nyaman di kulit. Dia deeply moisturizing menurut aku, tapi itu dia tadi tidak ada minyak dan menenangkan banget. Kalau misalnya kulit lagi ngamuk, pakai ini adem bangetan sih. I love this one. Kelebihannya juga karena dia pump, jadi kayak kalian tuh bisa mengontrol kegunaannya dan juga lebih praktis sih menurut aku. Another one yang aku suka adalah Elsha Skin yang Hydra Boost Oil Free Moisturizer. Dia tuh lebih kayak encer, langsung mencair gitu, jadi kayak milk cleanser gitu loh teksturnya. Jadi kalau kalian suka yang bener-bener enteng banget, atau mungkin udara lagi super panas, kan pasti suka ini juga karena ini bener-bener ngelembapin. Dan dia tuh ada banyak banget isinya, ada ceramide, truth, sika, galactosyl salicylate, ada glycerin, ada zinc, pokoknya macam-macam. Ini bagus juga buat teman-teman yang punya oily skin atau acne prone skin atau oily combination skin. Another one yang aku suka bangetan, and this is no surprise to you guys, pasti adalah L'Oreal Revitalift Fresh Hydrating Gel Cream. Ini juga oil free moisturizer which I really love kalau misalnya di bawah makeup. Kalau misalnya aku tahu aku bakal ke tempat yang panas dan kayak aku bakal pakai makeup, aku pengen makeupnya lebih stay, aku pakai ini karena dia nahan minyak tuh sampai 8 jam nggak sih kalau nggak salah. Ntar aku taruh di sini nih infonya. Pokoknya dia nahan minyak oke banget juga. Jadi kalau yang lain kan tadi kan oil free kan, tapi sebenarnya nggak nge-claim nahan minyak deh kalau setahu aku ya. Cuma kalau ini tuh nahan minyak, jadi kayak ada shine controlnya, tapi hydrationnya juga ada. And they have this gel cream texture yang pas kalian pakai tuh dingin. Jadi ini bener-bener relaxing banget. I love this. Dia juga bisa nembus ke pori-pori dalam gitu karena setahu aku ada salicylic acidnya gitu. Must try. Cari di drugstore gampang banget. For the higher end side, aku suka banget ini juga. Taunya di akhir-akhir sih, di akhir-akhir 2021, tapi ini wajib masuk juga menurut aku karena ini adalah Clinique Moisture Surge 100 Hours. Ini buat kalian yang lagi cari moisturizer yang bener-bener kayak bikin kulit bener-bener super supple dan kayak ya udahlah nggak bakal gagal gitu. Kayak ini sih, ini 100% fragrance free dan allergy tested. Jadi buat yang punya sensi kulitnya bisa cobain ini. So good, so moist and also plump kulit kalian kalau pakai ini. Dan dia tuh multifungsi, jadi kalian bisa pakai sebagai mask, bisa campur sama foundation, bisa juga kalian pakai sebagai pereda buat kulit-kulit kering di area-area lain di tubuh kalian. Dan dia tuh tahan 100 jam kelembapannya, jadi meskipun kalian kayak udah mandi, udah ngapain, kalian tetap akan ngerasa muka kalian tuh kayak kenyal. I tried it myself. Nah sekarang sunscreen yang agak banyak, cie. Setelah explore 2021 kemarin tuh ada banyak sih yang aku suka banget. Dan kan udah sering lihat ya seliweran aku bahas sunscreen ini gitu. Mau terenteng, yang bener-bener kayak nggak pakai apa-apa banget-bangetan, menurut aku ini sih karasan sih. Dia tuh kayak pakai primer rasanya, kayak whipped cream. Jadi pas kalian pakai tuh ya makanya dibilang kan kayak sunscreen awan kan, karena katanya kayak cloud like. Gue nggak pernah megang awan sih, cuman maksudnya you get the point kan. Kayak it's unreal, gak kayak sunscreen. Kalian tuh emang harus kayak bener-bener di blend gitu supaya dia bener-bener meresap, no white cast, dan
nyaman banget sih di muka. SPF-nya tinggi 45 PA++++. Ini buat teman-teman yang mau yang super enteng banget bisa coba ini. Kalau yang suka yang cepet sat, cobain ini. Ini juga rekomendasi aku banget. Wardah UV Shield yang Light Matte Sunstick. Ini SPF-nya 50 PA++++ dan kalian bisa pakai ini as a primer, kalian bisa reapply. Hasilnya matte, light matte gitu, dan dia itu juga ada oil controlnya. So this one is a huge yes for me. Another one yang aku suka banget, kayak udah pernah sering aku bahas juga, La Roche-Posay Antalios yang Dry Touch. Ini kalau misalnya aku lagi bener-bener kayak nggak pengen dandan, gue pengen keluar rumah pakai sunscreen doang, nggak mau pakai bedak sama sekali, pakai ini karena rasanya kayak udah bedakan nantinya, kayak matte gitu loh, bener-bener matte. Kalau kalian yang dry skin mungkin nggak cocok kayak sama ini, tapi kalau misalnya kalian udah minyak banget pasti suka ini karena ini bener-bener kayak muka kalian bener-bener kayak no oil at all. Love this buat no makeup days, kayak cuma mau pakai alis mungkin pakai ini ntar kayak udah cantik gitu, udah kayak matte langsung fresh gitu. Terus kalau kalian tim anak Biore, aku juga emang cinta sih yang Biore. Ini udah habis beberapa ya. Ini kayaknya aku baru buka lagi. Si Aqua Rich SPF 50+ PA++++. Enteng banget. Aku suka pakai ini juga buat olahraga karena dia bener kayak cair, kayak dingin, bener gak berminyak juga. Terus hasilnya tuh kayak nyatu sama kulit, no white cast juga. Terus sih mostly sini emang gak ada white cast sih yang aku kasih tau kalian karena aku juga gak suka sunscreen white cast gitu. Cuma ini bisa menjadi opsi. Berasa hydrating juga sih kalau menurut aku ini. Hasilnya tidak glowy ya. Jadi hasilnya kayak udah fresh aja gitu. Kalau mau hasilnya glowy, aku ada dua nih. Saran aku, kalian cobain si Anessa sama si Sika Beat the Sun and Pure. Ini dua-duanya hasilnya glowy banget, bener-bener kayak glowy deh, pokoknya kayak pakai primer yang hydrating glowy gitu. Nah, kalau si Pure ini dia ada sikanya. Lagi-lagi kalau pakai sika nggak tahu aku rasa kayak sejuk deh, kata-katanya cocok tuh, kayak mukaku sejuk, lembut, lembab, kenyal ya kalau pakai ini. Nggak ada bau aneh-aneh, nggak ada kayak ngerasa kayak natural banget gitu sih. Oh, dan aku kalau pakai ini sukanya tuh kadang-kadang skip pakai moisturizer karena udah ngelembapin banget-bangetan, jadi bener-bener moisturizing. Sama si Anessa juga kayak dia lumayan lembab, tapi menurut aku lebih masih ngelembapin si Pure sih. Dan ini tuh hasilnya bener glowy, kayak out of this world glowingnya. Jadi kalau kalian super berminyak mungkin harus pakai bedak lagi atau kalian pakai Anessa yang lain. Tapi ini bisa menjadi opsi. Ini gel gitu, tapi warnanya putih, dan nanti pas kalian udah ngeblend dia udah nggak ada warnanya sih gitu. Lagi-lagi tinggi sih kalau Anessa juga 50+ PA++++. Aku sering sih pakai ini juga buat olahraga, nggak masalah sih, nggak yang kayak jadi berminyak atau luntur gitu, aman kok. Atau kalau satu lagi mau yang bener-bener moisturizing juga, kalian bisa cobain di drugstore L'Oreal UV Defender yang moist and fresh. Aku biasa suka fresh, yang fresh matte kan, matte and fresh, yang Tosca. Aku gaji lupa sendiri ya, tapi ini enak banget juga, sumpah. Ini dia ngelembapin, kerasa enteng di muka. Hasilnya tuh cuman dia tuh walaupun melembabkan, nggak glowy kayak dua ini. Kalau ini tuh hasilnya glowy menurut aku. Kalau ini tuh nggak glowy, hasilnya tuh kayak ya udah kayak lembab yang kayak abis pakai moisturizer aja ntar juga hilang gitu, paham gak sih? Ntar lama-lama keserap. Kalau ini tuh bener-bener glowy kayak cuin gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Itu dia tadi rekomendasi aku best of skincare untuk 2021. Gak tau sih ini ada yang ketinggalan gak ya? Aku takutnya sih ada yang ketinggalan, tapi kurang lebih itu sih. Kalau misalnya kalian ingat apa yang aku suka, just let me know down below. Anyways, aku pengen tanya juga ke kalian, apa sih best of skincare kalian di 2021 yang mungkin kalian temuin kemarin. Dan boleh dong sharing-sharing di comment section. Untuk 5 random people aku bakal kirimin kalian hadiah dari aku. Okay, thank you so much for watching. I'll see you guys soon on my next video and have a great day. Bye guys, annyeong! Happy New Year, Happy New Year!